istimewa. Tuh. Kita katakan merdeka. Merdeka. Hari yang istimewa pada persekutuan doa pada malam hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia ke-76. Kita mensyukuri semua rahmat yang Tuhan berikan selama 76 tahun bangsa Indonesia berjuang untuk menjadi bangsa yang maju. Shalom semua, salam sejahtera. Shalom Bapak Darmawan Rusmin, shalom teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Mari kita satukan hati di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini untuk bertemu. Semua adalah anugerah. Semua berharga di mata Tuhan ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Karena di situ Dia hadir, di situ Dia dimuliakan. Amin. Amin. Mari kita, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan satu lagu. Bahwa kita memiliki negeri yang indah. Negeri yang kaya. Tempat kita lahir, tanah kelahiran kita, tanah air kita. Kita menyanyikan satu lagu, kita angkat satu lagu. Kita akan berganti-gantian menyanyikan lagu ini. Kita menyanyikan lagu ini. Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, Pusaka abadi nan jaya. Indonesia tetap dipuja-puja bangsa. di sana tempat lahir beta. Dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Saat akhir menutup mata. sungguh indah tanah air beta. Tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan yang maha kuasa. Bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi. Kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga bahkan pun jiwa. Padamu rela ku beri. Tenaga bahkan pun jiwaku. Kepadamu rela ku beri. Mari kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini, di hari ulang tahun Indonesia yang ke-76, kami Kau satukan dalam persekutuan doa. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar untuk tidak menyia-nyiakan kemerdekaan itu. Kami mau merdeka, khususnya merdeka dari dosa yang membelenggu diri kami. Pikiran-pikiran yang kurang baik yang membelenggu kami. Kami mau bebas merdeka untuk mengasihi. Kami mau bebas merdeka. Bapa dalam surga, terima kasih. Di hari yang berbahagia ini, kami mengundang Engkau untuk bersukaria di tempat ini, merayakan hari kemerdekaan bangsa kami. Biarlah kami boleh mengabdi kepada bangsa kami. Karena Engkau berkata sendiri, agar kami mengusahakan kesejahteraan kota, kemana kami Engkau buang. Dan kami berdoa untuk kota itu kepadamu. Sebab kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Bapa dalam surga, ajar kami untuk mengasihi bangsa kami sebagai orang yang percaya 100% Katolik, 100% Indonesia. Jika kami mengakui mengasihi Engkau, kami juga mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk rahmat kemerdekaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai dengan, kita mau berfellowship ya. Saya punya beberapa lagu. Mohon yang sabar. Sebentar ya. Punya beberapa lagu. Tolong dijawab. Yang bisa menjawab ya. Lagu apakah ini? Benar. Apa ya? Ya, lagu Maju Tak Gentar. Maju dan menerjang terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Lagu kedua. 17 Agustus. Bagus. Hari bangsa Indonesia. Tetap merdeka. Lagu ketiga. Merah putih. Bendera merah putih. Lagu terakhir ya.
Patriot proklamasi. Garuda Pancasila. Berkorban Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, pintar-pintar semua ya. Terima kasih. Kita sudah menyanyikan sebagian lagu yang membangkitkan semangat. Mari kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan satu lagu. Karena kita telah ditebus oleh darah Tuhan, darah yang mahal. Mari kita nyanyikan lagu oleh darah anak domba. Dia selamatkan dan kuasa, dan perindah melakukan kuasa dan diurapinya, karena Tuhan dengan kami, pada pendakwa kita. Dia selamatkan dan kuasa, dan perindah melakukan kuasa dan diurapinya, karena Tuhan dengan kami, pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Diselamatkan dan kuasa, yang beriman melakukan kuasa yang diurapi, pada glori pada pendakwa kita. Ini darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis telah mengalahkan kuasa kegelapan. Iblis telah mengalahkan setan. Puji Tuhan, kita telah diselamatkan dari segala dosa. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita satukan hati. Kita mau melihat karya terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Ia menyelamatkan kita. Bagaimana Ia telah memberikan dirinya kepada kita. Tidak ada yang seperti Tuhan. Begitu mengasihi kita. Begitu memperhatikan kita. Bapak Ibu sekalian,
Mari kita hening sejenak. Kita merenungkan karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pengorbanannya adalah harta yang tak bernilai. Mari kita angkat lagu. Kita jadikan lagu ini sebagai lagu penyembahan. Bisa dinyanyikan, walaupun di mulut kita nyanyi bersama-sama. Kita mau menyembah lagu ini. Menyembah dengan lagu ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Engkau kami kagumi. Engkau yang terindah. Hanya kasih yang terindah kami temukan dalam diri-Mu, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku
Yesus kaku kakumi, Yesus kaku kakumi. Tidak ada kasih yang seperti Engkau Tuhan, rela berkorban bagiku, rela berkorban bagi kami orang berdosa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Tak ada yang Kau tolak, yang datang kepadamu. Orang berdosa Kau ampuni, yang letih lesu Kau segarkan, yang berbeban berat Kau ringankan. Oh, shilaina malai lai 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 la, shiki malaya marau siaina laya lala, shialaya makai sialaya la, shila sialaina la. Tidak ada yang seperti Engkau yang mengasihi kami, Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Bahkan ketika kami berdosa, Engkau menantikan pertobatan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat pengampunan-Mu. Terima kasih untuk rahmat kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Banyak sekali kami dibelenggu oleh dosa dan keinginan daging kami. Kami mau belajar daripada-Mu untuk bisa memerdekakan diri kami. Kami sendirilah yang telah membelenggu diri kami dengan dosa kami. Kami memelihara dosa itu. Kami bernegosiasi dengan dosa itu. Hanya dengan rahmat-Mu, kami Kau mampukan untuk melepaskan diri dari keterikatan. Untuk itu, kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Rusmin. Tuhan pakai beliau, Bapak Darmawan Rusmin, untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Biarlah firman itu menembus hati kami, menembus hati siapapun yang mendengarkannya, dan siapapun yang mewartakannya. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau untuk berada di dalam mulut dan hati Bapak Darmawan, juga di dalam telinga dan hati kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Pak Darmawan. Baik, terima kasih. Shalom semua. Apa Shalom. kabar? Wah, saya mau lihat lambaian tangannya. Suara saya terdengar jelas ya. Ya, walaupun banyak juga yang tidak membuka videonya ya. Tidak apa-apa. Sekali lagi, sungguh suatu kebanggaan, sungguh suatu yang luar biasa ya di dalam masa-masa sekarang. Saya juga udah lama secara fisik tidak bertemu di PD Cirebon ya. Kalau bicara soal COVID aja udah 1,5 tahun lebih. Nggak tahu kapan lagi kita bisa bertatap muka seperti biasa ya. Sekali lagi saudaraku, saya di tempat ini hanya berbagi pengalaman apa yang sudah saya terima. Bukan saya bermaksud mau menggurui kepada semua, tidak. Tetapi kita mau berbagi pengalaman di dalam setiap masa pandemi ini, di dalam setiap kehidupan kita, terutama kehidupan Kristiani.
Sambil menunggu, saya izin share screen dulu ya. Ya, sudah keluar PowerPoint-nya? Ya. Baik, seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu atau adik-adik terima di dalam flyer, kita hari ini, malam ini sedikit membahas mengenai Roma 6 ayat 22. Walaupun mungkin secara spesifik nanti kita tidak membahas secara detail untuk firman Tuhan ini, tapi kita mau melihat setiap apa yang berhubungan ataupun relasi daripada firman Tuhan yang akan kita bahas ini. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Roma 6 ayat 22 jelas dikatakan bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi, saudaraku, jelas firman Tuhan hari ini mengatakan kita, saudara dan saya, sudah dimerdekakan dari dosa. Dan saat ini kita sudah menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Dan melalui pengudusannya, kita akan nanti mendapatkan apa? Kehidupan yang kekal. Nanti kita akan bahas masalah ini, saudaraku. Nah, sekarang kita berbicara soal kemerdekaan. Kita tahu Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Dan ketika kemerdekaan itu direbut, itu butuh suatu perjuangan. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Perjuangan, pahlawan-pahlawan kita. Bahkan dengan senjata-senjata yang minim, mereka dengan bambu runcing saja, ya, mereka bisa merenggut suatu kemenangan yang luar biasa. Tapi, sekali lagi, saya mau katakan lewat perjuangan. Lewat perjuangan, sekali lagi saya katakan, saudaraku. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara soal perjuangan, berbicara soal kemerdekaan, berbicara soal kemenangan. Tetapi kenyataan hidup realita pada saat ini, apakah negara kita sudah merdeka? Secara kedaulatan, ya, negara kita sudah merdeka. Tetapi realita kehidupan, apakah kita sudah merdeka? Ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab di dalam hati Bapak Ibu terkasih. Apakah saya sudah merdeka dalam kehidupan ini? Kalau dikatakan, ya saya sudah merdeka. Tetapi kenapa ada kelaparan di dunia ini? Saya nggak bicara soal di dunia lah, di Indonesia ya. Kenapa ada kelaparan di Indonesia? Kenapa ada orang yang masih saat ini belum punya pekerjaan? Kenapa ada orang sampai saat ini di Indonesia ini masih, aduh pikirannya ruwet. Saya punya masalah dengan keluarga, saya punya masalah dengan anak, saya punya masalah dengan istri, dengan pasangan, dan sebagainya. Kalau kita mengatakan di Indonesia ini sudah merdeka, kenapa ada pembunuhan, kenapa ada perampokan, dan semuanya ada di Indonesia ini? Apakah ini kemerdekaan dalam hidup? Saudaraku yang terkasih, sekarang ditambah lagi dengan COVID-19. Ya. 1,5 tahun lebih kita udah dijajah, katakanlah dijajah orang namanya COVID-19 ini. Bagaimana kehidupan sekarang berubah. Dan saya punya banyak grup WhatsApp, saya juga punya banyak grup doa, ya. Dan mengatakan mereka di dalam setiap pertemuan, waduh ini COVID udah 40.000, paling besar nih Jawa Barat, juara 1. Ya. Nanti besok lagi, waduh ini gimana ini? Jadi hidup ini parno banget, kesana kesini, aduh serba takut. Mungkin Anda merasakan hal itu nggak di Cirebon? Ya? Kemana-kemana takut gitu rasanya kan? Bahkan satu orang kemarin, baru saja kemarin kami berdoa bersama novena. Sesudah novena kami ngobrol-ngobrol dan dia katakan, aduh hidup ini stres ya. Saya mau vaksin ketiga dah cepat-cepat, boleh nggak ya? Nah, lihat saudaraku, ada satu ketakutan. Ada satu ketakutan di dalam menghadapi kesulitan ini, bukan memikirkan suatu perjuangan di dalam kehidupan ini. Dan saya juga merasa sedih ya. Cirebon sudah kehilangan satu pasang tokoh di dalam persekutuan doa karena COVID ya. Betul saya dengar Pak Thomas ya. Lihat saudaraku, berapa banyak teman-teman saya pun meninggal karena COVID. Nah, saudaraku yang terkasih, tapi yang menarik di sini adalah
ketika pemerintah ataupun ketika dokter mengatakan di dalam masa pandemi ini kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Anda lakukan nggak? Anda jawab sendiri. Anda lakukan tidak? Dan saya yakin Anda lakukan semua. Saya pun melakukan itu. Hanya di dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, perintah ini keluar, kalian harus pakai masker, kalian harus cuci tangan di rumah banyak-banyak, mandi bahkan, jaga jarak itu dilakukan. Sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini ditambah, maskernya mesti 2 lapis. Dia lakukan juga. Di dalam waktu yang pendek. Ini merupakan apa? 1, perjuangan. 2 adalah apa? Keharusan bagi kita. Dan yang ketiga, saudaraku, kenapa kita tidak membantah ini? Karena ada satu ketakutan di dalam kehidupan ini, takut kita terjangkit pandemi ataupun virus corona. Nah, saudaraku yang terkasih, secara tidak langsung, 1,5 tahun kegiatan kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini sudah merupakan gaya hidup kita di dunia ini pada saat sekarang. Gaya hidup kita. Apa itu gaya hidup? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan orang di dalam masyarakat. Dan pola hidup pada masa pandemi ini sudah masuk di dalam pola hidup kita sehari-hari. Bangun tidur, mau pergi, udah cari masker, pakai masker. Mungkin ada yang pakai face shield. Saya akui, saya keluar pakai face shield, saudaraku. Jalan-jalan saya tinggal lihat, waduh, saya sendiri yang pakai face shield. Tapi saya bilang, ya udahlah, masa bodoh gitu loh. Ya, orang mau bilang apa, yang penting saya sehat. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah pola hidup kita sekarang. Tetapi yang saya mau katakan apa, saudaraku? Gaya hidup yang saat ini kita terima di dalam 1,5 tahun ini adalah gaya hidup yang menjadi kebiasaan dan akan mengikat dan mengakar kuat. Termasuk, saya mau cerita bahwa apa yang kita alami pada masa kecil, itu yang mengikat kita di dalam kehidupan ini. Kalau Anda melihat gambar seperti ini, ya, ada anak kecil, dari kecil saja sudah dibiasakan makan junk food, makan yang begitu banyak, saya nggak tahu gedenya jadi apa. Kayak yang sebelahnya, mungkin bapaknya atau apa itu. Ya. Udah kebiasaan. Dikasih terus makan, makan, dan makan sampai kenyang. Mungkin yang kedua, yang di tengah, anak kecil sudah dibiasakan dengan game. Dan saya yakin itu gedenya udah main game terus itu. Dibiasakan dengan gadget, dibiasakan dengan laptop, dan dibiasakan mungkin yang bawah itu sangat ekstrim, saudaraku. Berapa banyak yang sekarang kecanduan akan judi, kecanduan akan shopping. Karena apa? Karena dibiasakan, merupakan pola hidup dalam kehidupan ini. Dan sudah mengakar kuat. Nah, saudaraku yang terkasih, perubahan gaya hidup selama 1,5 tahun, saya katakan, wow, bukan main. Kenapa? Ini mengalahkan gaya hidup kita secara rohani. Sejak kapan saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus? Saya tidak tahu Anda dibaptis kapan. Ya. Saya yakin dan percaya Anda mengenal Tuhan Yesus lebih lama daripada Anda mengenal COVID-19. Betul? Ya. Tapi permasalahannya, kenapa COVID-19 ini lebih hebat daripada Yesusnya sendiri? Gaya hidup kita mengikuti Yesus itu kalah daripada gaya hidup COVID-19. Baca firman, ya, seringkali lupa. Tapi kalau masker nggak pernah lupa. Saudaraku yang terkasih, gaya hidup mengikuti Yesus. Saya mau kembalikan, biarlah Anda merefleksikan diri pada malam hari ini nanti ya. Sejak kapan kita mengenal Yesus? Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah guru kita. Apakah lebih lama dari pandemi? Apakah pandemi ini lebih hebat daripada Yesus? Pola hidup yang seperti ini, saudaraku, pola hidup dunia, itu mengalahkan kehidupan pola hidup rohani. Karena apa? Mungkin sudah terpola, saudaraku. Oh, dunia itu seperti ini ya, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Tetapi pola hidup rohani yang lebih sulit dalam tanda kutip, ya, lebih banyak nggak enaknya dalam tanda kutip, padahal itu bukan. Ya.
sudah terpola, saudaraku, itu disingkirkan dalam kehidupan kita. Membelenggu kita. Kalau kita berbicara soal belenggu dosa, itu sama juga. Kehidupan rohani yang kita tinggalkan, sama juga dengan kita berdosa. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara ini semua, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan jelas mau mengatakan apa, saudaraku? Kita jangan serupa dengan dunia. Ketika kita hidup bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang sempurna untuk Allah. Artinya apa, saudaraku? Pola hidup rohani itu harus lebih besar, terpola dalam pikiran kita lebih besar daripada pola kehidupan dunia. Bukan berarti kita tidak bisa hidup dalam dunia, kita harus hidup dalam dunia. Tetapi pola hidup rohani itu harus lebih besar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang lain, saudaraku, masih tetap dalam Roma ayat yang ke-6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Coba sekarang Anda dalam hati, kamunya diganti dengan nama Anda sendiri. Ya. Darmawan telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini kata-kata yang luar biasa, saudaraku. Kalau setiap hari kita mengatakan ini, saya percaya ini terpola di dalam pikiran kita. Bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa dan sudah menjadi hamba kebenaran. Dan akibatnya apa, saudaraku? Ketika kita terus-menerus mendaraskan firman ini, Darmawan telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya percaya, saudaraku, semuanya bisa berubah. Ketika Anda melihat sesuatu kejahatan, ketika Anda melihat sesuatu yang miring-miring saja, Anda bisa diluruskan menjadi seorang hamba kebenaran. Anda diingatkan oleh masalah ini, saudaraku. Kalau kita kaitkan dengan firman yang tadi, yang pertama, saudaraku, firman yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah dimerdekakan dari dosa, seperti hal yang tadi kita bahas. Ya. Dan kita sekarang sudah menjadi hamba Allah. Dan apa? Lewat pengudusan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau saya gambarkan secara skema seperti ini, saudaraku. Yang di kiri, kita sudah dibebaskan dari dosa, dan kita sudah menjadi hamba Allah. Kemudian lewat pengudusan, kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Kembali sekarang yang di bawah. Butuh apa? Butuh perjuangan. Ya. Butuh perjuangan. Kita di dalam dunia ini nggak lepas dari perjuangan, saudaraku. Untuk hidup aja kita harus berjuang. Ya. Apalagi untuk kehidupan yang kekal. Ya. Untuk kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih, karena perjuangan ini yang harus layaknya kita terus perjuangkan dalam kehidupan ini, lalu apa yang harus kita andalkan? Apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini? Ya. Banyak godaan-godaan. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Yesus, saudaraku. Yesus itu sangat luar biasa. Kalau kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yesus, ketika Yesus dicobai saja, ya, dicobai 3 kali ya, oleh iblis. Bahkan ketika Yesus baru berpuasa, saudaraku, dicobai dengan, aduh ini ubahlah batu ini menjadi roti. Anda bayangkan nggak? Kalau Anda puasa 40 hari, 40 malam, dikasih roti, waduh langsung gitu kan, dicaplok aja gitu kan, waduh udah lapar banget. Tapi Yesus tidak, Yesus menolak itu semua. Perjuangan hidup di dunia ini pun sama, saudaraku. Kita melawan dalam Efesus 6 ayat 12 melawan siapa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tantangannya banyak, saudaraku. Kita mau berjuang, betul, kita berjuang setiap hari. Wah, saya mau ikut Yesus, setiap hari baca firman Tuhan. Tetapi godaan itu begitu banyak, Kak. Begitu banyak. Godaan kita mungkin dari teman-teman kita. Ya, bisa. Bisa saja, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, ini merupakan siapa? Strategi daripada kuasa-kuasa kegelapan. Strategi daripada setan menggoda dan menyesatkan manusia.
Kalau mungkin Bapak Ibu yakin percaya sekarang di depan rumah Anda ataupun di pinggir Anda itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang lagi duduk, yang lagi mendengarkan firman Tuhan sambil ketawa. Anda percaya nggak? Saya yakin percaya, saudaraku. Mereka sekarang lagi duduk di luar, ongkang-ongkang kaki, mungkin lagi ngobrol 2-3 setan itu. Udahlah ketawa-ketawa. Kenapa ketawa-ketawa? Mereka mengatakan, Anda, saudara dan saya hanya 2 jam di Zoom ini mendengarkan firman Tuhan. Tetapi selebihnya 22 jam Anda milik aku. Berapa banyak godaan-godaan yang akan Anda alami selama 22 jam? Betul? Mungkin pada saat ini juga setan mengganggu, saudara, udahlah, leave aja lah dari Zoom ini, ngapain dengar-dengar si Darmawan nih. Ya. Itu strategi banyak setan menggoda dan menyesatkan manusia. Belum lagi penyesatan-penyesatan yang ada dalam dunia ini. Berapa banyak orang mengalami krisis. Entah itu yang tidak punya pekerjaan pada saat ini. Mungkin ada kena sakit penyakit, ribut antara keluarga. Ya. Mungkin sakit COVID juga 19, kelaparan dan sebagainya, krisis ekonomi. 24 jam yang lalu, saya baru terima 3 WhatsApp, saudara. Di mana satu orang mengalami masalah keuangan, bangkrut. Satu orang mengalami mau cerai dengan istrinya. Dan satu orang lagi, dia mulai kesal dengan keluarganya. Dia mulai kesal dengan orang tuanya. Aduh, orang tuaku rewel banget. Maunya ini, maunya itu. Kalau tidak dilaksanakan, dia ribut. Akhirnya dia kupingnya udah sakit, dia bilang. Saya kadang-kadang juga marah. Nah, lihat saudaraku, krisis-krisis yang ini sekarang terjadi, ini harus ada yang kita perjuangkan. Karena apa? Karena ini merupakan celah bagi setan, bagi kuasa kegelapan. Celah yang ada di dalam kehidupan kita, di mana iblis bisa masuk. Dan ketika iblis masuk, mulailah kita terbelenggu kembali dengan dosa-dosa. Terbelenggu oleh kegiatan-kegiatan dunia kita yang merasuk terus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya, tugas kita sekarang adalah apa? Memperjuangkan supaya celah itu tidak membelenggu diri kita. Lalu, bagaimana seharusnya kita melakukan ini? Bagaimana seharusnya gaya hidup seorang hamba Allah ataupun hamba kebenaran? Mari kita bahas, saudaraku, yang pertama. Gaya hidup yang sesuai dengan firman Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Di sini dikatakan sangat jelas, dengan apakah seorang muda. Berarti apa, saudaraku, mau mengatakan, yuk dari kecil-kecil nih, dari awal-awal, bagaimana kita melakukan atau mempertahankan kelakuan kita bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya sangat terkesan dengan satu orang teman, saudaraku. Saya cukup lama, waktu itu ada satu proyek di Sukabumi, di Cianjur, bareng dengan beberapa orang teman. Kami seringkali tidur satu rumah. Dan saya melihat sangat luar biasa dari satu orang teman ini. Ketika malam, sebelum tidur, dia ambil Alkitab. Dia baca firman. Satu perikop dia baca. Dia ajak saya, dia katakan, ayo Darmawan. Satu perikop saja setiap malam Anda baca firman Tuhan. Ya. Dan begitu pagi pun sama, saudaraku. Dia kembali ambil Alkitab, dia baca firman Tuhan. Dan saya lihat, saudaraku, kelakuan yang luar biasa. Dan saya percaya, karena dia mempertahankan ini dengan kelakuan dia, dengan membaca firman Tuhan. Dia taat dan setia. Pasti membekas, saudaraku. Bahkan kalau batu aja ya, kalau kita di dunia lihat waktu mana itu ada batu, ada tetesan air di atasnya gitu kan. Namanya batu yang begitu keras, itu yang kena tetesan itu mulai berlubang. Dan waktu itu ada pemandu wisatanya mengatakan ini sudah bertahun-tahun, Pak. Lihat, batu yang kerasnya seperti apa ditetesi air yang begitu lemah. Tes, ya. Dia akan bolong juga. Apakah hati kita sekeras batu? Saya percaya tidak, saudaraku. Maka, saudaraku, yang pertama, gaya hidup kita untuk mempertahankan
melepaskan belenggu dosa ini adalah yang pertama adalah hidup dengan firman Allah. Mari kita taat setia dengan firman Tuhan, saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan ini semua? Gaya hidup yang memuliakan Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan kita lagi sekarang, saudaraku. Gaya hidup memuliakan Tuhan Yesus adalah Dia yang utama, Dia yang terbesar. It's not me, it's God. Saudaraku yang terkasih, saya diingatkan kembali ya dalam beberapa hari ini, apalagi sekarang di jalanan begitu kan, ada begitu banyak orang mencari uang mungkin karena kesulitan pada saat ini pekerjaannya dikeluarkan dari pekerjaan. Kasihan banget gitulah. Pokoknya ada yang sampai minta-minta di jalanan, ada yang menjual ini di jalanan. Beberapa hari yang lalu ada satu orang menjual, kelihatannya istri saya sudah memperhatikan orang itu dan dia melihat dari tadi kok nggak laku-laku gitu ya. Ketika saya masuk ke mobil, saya lihat jualan dia juga, aduh apa ya gitu ya. Buat dimakan pun mungkin nggak bisa buat saya pribadi ya. Karena saya juga nggak suka gorengan dan sebagainya. Tapi istri saya bilang tuh kasihan tuh, ya udahlah saya panggil gitu. Maaf ya, saya bercerita ini bukan mengagungkan diri saya, tapi saya melihat suatu kenyataan hidup, saudaraku. Bahwa saya ingat dengan tetesan satu firman, saudaraku. Matius 25:40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pada waktu itu, saya sedang mempersiapkan renungan ini, saudaraku. Saya punya satu komitmen bagaimana kehidupan diri saya pribadi, bagaimana saya menghidupi ini. Kalau saya mengatakan di dalam renungan ini, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Dan saya ingat satu firman tadi, barang siapa melakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, dia melakukan untuk aku. Maka saya lakukan, saudaraku. Nah, ini yang bisa mengubah belenggu-belenggu dosa dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita melihat wajah Allah di dalam diri orang-orang yang kita jumpai. Di dalam diri orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kehidupan mereka. Ini yang sangat menyedihkan dalam kehidupan ini, bahwa di zaman sekarang begitu banyak orang-orang yang nggak peduli. Saya sangat prihatin juga dengan penyakit COVID-19 ini. Banyak orang yang tiba-tiba meninggal dan tiba-tiba membutuhkan rumah sakit, tetapi rumah sakitnya penuh. Rumah sakitnya sudah nggak bisa menampung semuanya. Bahkan ditolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Ada satu teman telepon pada waktu itu, waduh saya sudah keliling-keliling, Bandung keliling sampai ke luar kota, tidak dapat rumah sakit. Dan saya beruntung punya komunitas yang begitu luar biasa, begitu peduli, yang memperhatikan setiap orang di dalam masa-masa pandemi ini, dan melihat bahwa kenyataan hidup tidak kita pungkiri, bahwa kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana yang harus kita lakukan yang ketiga? Hiduplah di dalam Roh. Roma 8 ayat 1-2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tujuan kita tadi adalah sesudah pengudusan adalah kita beroleh kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana mempertahankan kehidupan yang kekal ini adalah dengan hidupnya kita di dalam Roh. Roh yang memerdekakan Anda dan saya. Kalau kita ingat di dalam Galatia, saudaraku, bagaimana kita harus meninggalkan kehidupan kedagingan kita. Kita harus hidup di dalam Roh. Ya. Di mana kita tahu buah Roh itu apa? Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, inilah yang wajib kita lakukan dalam kehidupan ini, saudaraku. Kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan ini untuk melepaskan belenggu-belenggu yang ada di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, saudaraku, ketika kita meninggalkan kehidupan kedagingan kita, yang nanti ada baca dalam Galatia 5, itu sangat luar biasa. Kita berubah hidup di dalam Roh. Belenggu-belenggu dosa, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit akan terkikis, saudaraku.
Saya percaya, saudaraku, tidak ada satu orang pun di dunia yang begitu instan bisa mengubah kehidupan dunia ini, kehidupan kerohanian dia, menjadi kehidupan rohani yang luar biasa. Butuh proses, saudaraku. Ya, butuh proses. Semua butuh proses. Mari kita pelan-pelan, saudaraku. Tugas kita sekarang adalah apa? Melenyapkan semuanya, memperjuangkan supaya dosa tidak membelenggu diri. Tameng-tameng itu ada dalam kehidupan kita. Tameng-tameng firman Tuhan. Tameng-tameng memuliakan Tuhan. Tameng-tameng firman Tuhan yang selalu terus memberikan kita motivasi-motivasi kehidupan. Cuman masalahnya adalah, terbiasakah kita dengan pola hidup seperti ini? Pola hidup yang biasanya sudah terpola dari dulu, itu selalu lebih kuat. Kita mau merubah ini sekarang, saudaraku. Saya melihat dari cucu saya. Cucu saya baru 3,5 tahun, saudaraku. Tapi saya melihat bagaimana betul, saudaraku, firman Tuhan yang tadi dikatakan orang muda itu kan harus dibiasakan dengan firman Tuhan. Ya. Saya melihat cucu saya ini begitu polosnya, tetapi ketika ada satu saja pelajaran yang masuk, ya, terutama pada waktu itu istri saya sering mengajarkan dia satu lagu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Apa yang terjadi, saudaraku? Kami tidak terus memerintahkan dia untuk menyanyi itu, tidak. Tapi istri saya terus mencekoki ini dengan lagu ini. Setiap kali dinyanyikan, Bapa terima kasih, terima kasih. Apa yang terjadi? Ketika kami semua berdoa, ya, kami berdoa malam-malam, ketika sudah berdoa dalam Bapa dan Putra, amin, cucu saya mulai menyanyi sendiri, Bapa terima kasih. Lihat, saudaraku, ya, bagaimana sesuatu pola terjadi. Kalau pola yang baik ada dalam kehidupan mereka semua, pasti akhirnya akan dilakukan yang terbaik. Betul? Tapi kalau pola dunia, pola yang buruk yang ada dalam kehidupan mereka, pasti mereka pun akan melakukan yang buruk. Saya percaya ini bisa dirubah, saudaraku, seperti batu. Saudaraku yang terkasih, saya ingin memutarkan satu film singkat. Film ini merupakan film motivasi. Nanti saya akan juga bercerita apa makna daripada film ini. Dan izinkan saya untuk share screen dulu untuk film ini. Tali gajah. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat hanya dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah bisa melepaskan diri dari ikatan mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri? Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri. Begitu penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka,
Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu. Hanya karena kita gagal sekali sebelumnya, kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam hidup. Yang sangat luar biasa menurut saya, saudaraku. Bayangkan seekor gajah yang besar, yang kuatnya luar biasa, tetapi karena sudah terpola dari kecilnya, terpola udah diikat dari kecil dengan tali yang mungkin pendek, hanya sebatas jarak langkah dia, ya. Tapi ini sudah terpola dalam kehidupan dia sampai dia terus tua. Dilepas, dia jalannya hanya seperti itu. Dia tidak melarikan diri. Ya. Gajah yang begitu besar, gajah yang begitu kuat tidak melarikan diri karena tali kecil di masa yang lalu. Masalahnya apa? Tadi dikatakan bahwa karena gajah tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Gajah tidak percaya bahwa dia bisa melarikan diri. Kita bukan gajah, saudaraku. Kita manusia yang punya akal budi, kita manusia ciptaan Allah, kita manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, dan saya yakin saudara dan saya bisa. Amin. Saya yakin ini semua, saudaraku. Asalkan apa? Anda mau mencoba. Saudara dan saya mulai mencoba pada saat ini melepaskan belenggu dosa yang ada pada saat ini. Kita mulai sekarang untuk percaya bahwa kita bisa melakukan ini. Bukan berarti kita diam saja. Kita terkurung oleh masa-masa yang lalu. Kalau mungkin Anda melihat gambar di flyer, saudaraku, ya. Ini gambar yang menurut saya sangat luar biasa yang merepresentasikan apa yang menjadi bahan kita pada malam hari ini. Di mana di dalam kurungan sangkar itu ada sin, ada dosa. Dosa, tapi sangkar ini terbuka, saudaraku. Kalau Anda lihat kembali, ya, sangkar ini tidak tertutup. Mungkin saya bisa perlihatkan kembali, ya. Oh, saya sudah keluar dari share screen, nanti lama. Ya, nanti Anda lihat kembali, saudaraku, sangkar ini terbuka. Tapi dosa ini ada terus di dalam. Dia tidak bisa keluar. Bahkan di luar sangkar itu ada 2 burung yang melambangkan, menurut saya adalah lambang daripada Roh Kudus. Roh Kudus selalu menaungi kita, saudaraku. Terus mengatakan, ayo kau lepas dari dosa ini, ayo kau lepas dari kandang itu, ayo kau lepas dari sangkar itu. Tapi seringkali kita nggak mau, kita masih merasa nyaman dengan dosa-dosa kita. Malam ini, saudaraku, saya mengajak Anda semua, ayo kita lepaskan ini. Kita lepaskan belenggu dosa dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mau meraih kehidupan kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Amin. Saya ingin berdoa buat Anda, saudaraku. Biarlah semuanya oleh Tuhan jamah. Boleh Dia kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Agar kita mampu melawan setiap godaan-godaan iblis dalam kehidupan kita. Untuk melepaskan belenggu dosa ini. Bapak yang penuh kasih, kembali kami hadir di hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah bersabda pada malam hari ini. Bapak, kami percaya setiap firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kami percaya ya Bapak, setiap pimpinan-Mu, setiap bimbingan-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin merubah kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin tidak terpuruk dalam kehidupan ini, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Seringkali kami gentar untuk keluar. Seringkali kami merasa ketakutan ya Bapak. Dalam setiap kehidupan ini, aku sudah lepas dari pekerjaanku. Aku merasa sakit dalam badanku. Aku merasa terus ribut dengan pasanganku. Aku merasa tidak nyaman dengan pekerjaanku. Bapak yang baik, tanyakan ini dalam kehidupan kami, ya Bapak, di dalam pikiran kami. Biarlah kami mohon Roh Kudus-Mu mengalir terus dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan-Mu yang selalu baru, ya Bapak, agar kami kuat menghadapi ini semua.
Agar kami kuat menghancurkan belenggu dosa dalam kehidupan kami yang selalu merongrong dalam kehidupan ini. Bapak yang baik, kami ingin berubah. Kami bukan gajah. Kami bukan binatang yang tidak punya akal budi. Kami pun punya junjungan yang begitu luar biasa. Bapak, ubah hati kami pada saat ini untuk menatap Engkau dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa, karena berkat pengudusan-Mu sering kami salah gunakan dalam kehidupan ini. Mulai malam ini ya Bapa, kami bersujud di hadirat-Mu. Kami mohon ampun, terus menerima pertolongan-Mu. Kami yang terlepas dari gunggungan dosa ini. Kami meraih kehidupan kekal yang Kau janjikan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Sembunyikan nama-Mu di balik kaki salib-Mu. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang nampak di tempat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada panitia. Masih di mute mungkin ya Ibu Diah ya. Terima kasih Pak Darmawan untuk firman yang sudah ditebarkan di hati kami. Semoga dengan ini menyegarkan hati dan pikiran kami untuk berjuang melawan godaan. Yohanes Maria Vianney mengatakan bahwa ketika kita berjuang melawan godaan dosa, itu membuktikan bahwa kita mengasihi Allah. Bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan mengalahkan atau melawan godaan dosa. Mari kita naikkan satu lagu. Maaf ya, ini saya agak... Oke, kita nyanyikan satu lagu. Sambil kita memberikan persembahan kasih, kita naikkan satu lagu yang berjudul Indonesia Jaya. Sebentar saya mencari. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, sebarkanlah dalam dada semangat kuat Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah
segala tantangan. Mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita. Indonesia dekat, Indonesia jaya. Mari kita naikkan doa. Bapa dalam surga, kami terima kasih kami hari ini mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengubah gaya hidup kami yang lama, untuk kembali kepada firman-Mu. Kami tahu Tuhan kami lemah, Engkau tahu Tuhan kami lemah. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami Kau mampukan untuk mengatasi segala kelemahan kami, agar kami bisa melawan segala godaan. Bapak terima kasih untuk Bapak Darmawan Rusmin yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai terus hidupnya, Tuhan perbaharui terus hidupnya, Kau sempurnakan terus hidupnya, agar terus menjadi terang dan garam dimanapun ia berada. Bapak, Engkau tahu apa yang dia butuhkan, rahmat apa yang ia perlukan saat ini. Berkatilah Bapak Darmawan dengan rahmat yang ia butuhkan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau menaikkan doa untuk keluarga kami, khususnya keluarga yang ada di persekutuan doa pada malam hari ini, di mana setiap keluarga memiliki pergumulannya masing-masing. Sama seperti Engkau yang memenangkan salib, yang memenangkan kehidupan dengan perjuangan yang berat, sama seperti bangsa Indonesia yang memperjuangkan martabat bangsa, kemerdekaan dengan perjuangan tetes darah. Demikian pula Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya yang ada di ruang Zoom ini, yang ada yang mendengarkan di YouTube. Bapa dalam surga, Engkau mengetahui pergumulan anakmu masing-masing. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, agar kami bisa mengalahkan segala godaan si jahat, dapat mengalahkan godaan dosa. Kami mau mengakui bahwa hanya dengan Engkau saja kami mampu. Bapa dalam surga, untuk mereka yang berbeban berat, untuk mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami himpitan ekonomi, Tuhan, dengarkanlah jeritan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepadamu, kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, demikian kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mau meletakkan semua kemerdekaan kami. Kami mau Engkau pimpin dalam kehidupan kami, agar kami beroleh pengudusan dan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Maaf tadi sedikit banyak sekali kendala untuk menayangkan lagu. Terima kasih Bapak Darmawan Rusmin. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Tuhan yang memberkati kita, memberkati seluruh usaha perjuangan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sebelum
kita akhiri. Di sini ada Bapak Asisten Imam atau Ibu Asisten Imam bisa memberkati kita. Ya. Mungkin Audi ya, boleh. Ya, Audi. Kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua, dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah bersekutu di persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah firman itu hidup dalam diri kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu lagu. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kalung dada. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, jangan kita tetap merdeka, selama hayat masih di kalung dada. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Darmawan, selamat malam. Selamat malam, Pak Gunawan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Untuk Gunawan. pelayanannya. Ya. Makasih Om. Thank you, sama-sama. Ana.